Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah bergas, pasang mata mengikat melambungkan asmara yang selalu meminta menuju senja menyanyi damai. Balik lagi bersama kita di Ngobrol Ngapa bareng obrolan. Nah, Tema dari kelompok kami mengambil itu tema podcast. Jadi nanti podcastnya berisi teman-teman kita yang hobi-hobinya beda-beda nih. Kayak saya sukanya musik. Kalau kamu ya? Gua sih paling badminton ya. Badminton. Saya sukanya di bidang otomotif. Oh, otomotif. kalau saya sih olahraga, tapi khususnya gym. Oke. Jadi kita bakal bahas satu-satu nih guys. Yang pertama itu dari Darlo. Oke, boleh, silakan. Oke, jadi Darlo nih. Darlo, dari kapan mulai gym? Mulai kapan dari gym itu? Mulai dari SMP. SMP waktu mau naik kelas 9 itu, waktu mau naik kelas 9 berpikir nih, merasa pengen olahraga nih, tapi bingung olahraganya mau apa. Jadi ambillah nge-gym, karena waktu di medsos itu lagi rame banget orang-orang pada workout, orang nge-gym dan lain-lain sebagainya. Jadi tergiurkan untuk ikut nge-gym, akhirnya nge-gym untuk puasa. Mantap. Jadi yang pertama itu ada gym ya. Iya. Gym. Jadi disebutin sama Darlo. Yang kedua nih ada teman kita guys. Itu Putra Ramadan di bidang otomotif. Oke. Oke, ini anaknya hampir semangat nih. Coba. Motornya apa nih kalau Motornya apa nih, motornya? Ada Vario 160. Oke. Vario. Udah kirian apa kanan? Kirian. Oke. Udah nyampe. Oh, udah nyampe. Coba kasih tahu dong hobi, kenapa suka hobi otomotif atau di dunia permotoran? Karena apa ya? Biar keren aja sih motornya. Nah biasa gitu. Biasa guys, anak muda. Saya pada motor tuh biar looknya bagus. Nah, bisa bikin kontes juga. Oh, bisa buat kontes guys. Betul. Apalagi kalau bawa cewek kan, wah saya motor kamu bagus banget saya. Iya bisa tuh. So yang ketiga nih, kita Samuel. Olahraga guys, olahraga juga tapi dia di bidang badminton. Coba kasih tahu. Kalau saya sih badminton jujur sudah dari SD sih. Oh, dari SD. Karena emang hobi yang paling suka tuh saya suka tuh badminton. Dan Setelah dari Putra Ramadan kita lanjut ke Bang Samuel. Bang Samuel, tadi kan udah kayak Darlo tuh olahraga juga. Jadi Ya. ini di bidang badminton. Kenapa tuh suka badminton? karena emang dari kecil saya suka badminton. Oh. Dan yang paling saya bisa olahraga adalah badminton. Dari kapan itu badminton? Dari SD aja. Oh, dari SD. Kebetulan juga banyak keluarga yang bisa main badminton. Oh, Sehingga yes. saya ketarik ikut. Pernah ikut turnamen gitu ya? Waduh, kalau untuk turnamen sih saya jujur belum berani. Oh, Jadi badminton guys hobi, namanya hobi kan seru-seruan ya guys. Iya. Jadi kalau udah seru-seruan berarti kita ya pasti cari-cari peluang biar dapat hobi gitu guys. Oke, yang terakhir gua apa? Masih udah pasti ya. Oh, Masa pasti. main bola, main bola, main bola. Masa main basket? Iya. Bisa. Masuk. Ya guys, jadi Main biola kan? gini mas. Jadi kita aku suka di bidang musik guys. Jadi kenapa suka di musik? Pertama guys, pasti buat hobi ya. Hobi. Pertama hobi pasti. Yang kedua ya, yang kedua emang aku kan pelayan dari pelayanan gereja. Jadi keluarga kan backgroundnya basicnya semua dari gereja kan. Jadi otomatis bisa. Terus sekalian guys buat Bikin cewek. deketin cewek. Lagi Cewek. Betul. Jadi gitu guys. Jadi kita langsung berikut ke pertanyaan-pertanyaannya. Berarti mulai dari Darlo dulu deh. Oke. Darlo, nih ada pertanyaan itu kenapa mitos jadi gym kenapa jadi sering banget anak-anak muda FOMO gitu? Kenapa jadi misalkan mereka tertarik sama gym padahal cuman FOMO-FOMOan gitu? Kalau menurut gue sendiri sih, kenapa orang pada pengen ikut nge-gym, FOMO nge-gym? Menurut gue itu mungkin dari media sosial kali ya. Banyak orang yang misalkan influencer-influencer yang badannya gede, yang badannya berotot. Jadi kita
punya keinginan untuk kayak pergi nge-gym kali ya bareng teman-teman. Biasanya ngomongnya tuh bareng-bareng tuh, ayo nge-gym yuk, ayo nge-gym, kita coba pengen sebulan. Nah, karena ada terpengaruh media sosial, jadi kita terajak tuh untuk kita ekspresi berdua gitu. Jadi FOMO-nya positif ya guys. Positif. Ya, itu yang positif guys. Lalu yang kedua nih ada Bang Putra. Bang Putra tadi kan otomotif tuh. Ya. Ada pertanyaan nih. Kalau di bidang otomotif, kenapa anak-anak muda sekarang juga tertarik lebih ke otomotif yang motor ya? Kita nggak bahas mobil ya, kita bahas motor. Terus sekarang banyak tuh yang modif-modif, Ya. knalpot. Itu coba Bang Putra, kenapa anak-anak sekarang kayak umur 3 tahun, nggak tahu dong, umur 3 tahun belum nyampe. motor 12 tahun atau sampai SMP lah. Kenapa SMP suka main motor gitu? Suka otomotif motor gitu? Pastinya pertama dari hobi sih. Hobi ya. Hobi sama kalau enggak mereka paling suka buat modifin motor dan sama kayak saya tadi yang lebih bagus. Jadi lebih kelihatannya lebih ya bagus saya biar bagus di mata orang lain kalau motor itu bagus. Oke, jadi biar intinya kayak lu kayak kelihatan oke lah ya. Tapi saya mau nanya nih, menurut Putra, apakah anak muda yang modif knalpot jadi knalpot brong itu positif atau tidak? Nah, itu tuh. Di sisi lain mungkin kita menganggap kayak wah keren nih motor Keren nih. gitu kan. Nah, itu kontroversial juga. Nah, itu guys, termasuk juga tuh. Coba pertanyaan bagus. Negatif itu ya karena mengganggu masyarakat sekitar. Habis itu ya plusnya juga nggak ada sih. Ini tuh kayak biar orang tuh merasa paling motornya tuh paling keren dan paling berisik. Oke. Tapi memang ada motor, tapi mau nanya nih, ada motor-motor yang udah dari senak knalpot yang udah brong nggak? Ada. Oh ada. Ini jadi saya si biar tuh. Enggak. Itu kan. Soalnya nggak berisik, yang berisik tuh Harley Davidson. Oh ya yang custom. Ya kan kamu ini guys, kalau 13 tahun pakai Harley Davidson kan, kecuali ya kan 13 tahun umurnya badannya kayak Samuel ya. Kecuali ada Davidson mahal, kecuali anaknya anak presiden. Masuk. Oke, berarti itu yang sudah terjawab guys. Lanjut di omongan juga kita nih. Kenapa tertarik tadi yang dibilang karena keluarga juga bermain, terus tertarik juga pas dari SD. Apalagi sekarang kan olahraga yang mendukung kan di indoor atau outdoor kan banyak main badminton kan. Dan memang juara dari dunia yang Indonesia. Jadi fun fact yang pertama tuh Indonesia pernah jadi top 1 ranking world number 1 ya. Ya, di bidang badminton. Di bidang badminton. Nih pertanyaan apakah badminton bisa jadi terus kompeten di bidang sekarang yang mungkin sekarang banyak orang-orang mainnya padel guys. Oh iya. Padel guys. Padel. Tenis di kaca. Padel. Ya, tenis di kaca tuh apakah masih bagus tuh kita main di badminton itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya badminton masih lebih efektif ya dalam olahraga untuk dibanding padel. Oke. Karena badminton tuh banyak menggerakkan tubuh. Oh, betul. Mulai dari kaki, tangan, sampai kepala kan Betul. Iya. Dan kayaknya sih untuk kompetisi padel juga masih dikit kan ya. Oh, betul. Dan iya. sebanyak badminton kan udah sampai internasional kan. Oh. Nah, makanya menurut saya sih badminton pasti akan selalu Ya. di atas padel sih. Betul. Oke. Itu menurut pendapat Samuel. Iya. Termasuk guys harganya. Ya kan? Iya, harganya. Kita beli rakit di fotokopi juga bisa guys. Bisa. 15.000 udah bisa main. Walaupun ya standar lah. Ya, Kayak kesana sih ya. Oke, palingnya lagi. Ya, sekali semas patah. Iya. Kan kamu kita ada main di lapangan. Iya. Kan iya. Di ruangan Kan berkaca. iya. Mereka kan termasuk olahraga yang termasuk expensive guys. Mahal. Dan yang terakhir nih, kalau Nah, tertariknya apa nih? Kenapa sih? ini kenapa tertarik? Jadi dari kecil kayak Samuel juga tuh, dari umur 5 tahun atau 6 tahun tuh, berarti sebelum SD ya? Iya sebelum SD. Sebelum SD. Mulai maksudnya dari sebelum SD? Iya, dari TK, TKB, nggak 2 bulan dong, itu Tori dong. Bukan. Bukan. Pantas Sorry, itu. 2 bulan dah, kita 2 bulan masih nyusul. Nah, jadi itu dia guys. Jadi hobi itu udah tertarik dari umur 6 tahun. Jadi di situ, sorry guys, kita kan dari kalangan kurang mampu ya. Jadi kamu lihat
kalau orang bilang dulu kayak koperasi berjalan atau sekarang bilangnya kayak tabungan sampah bank gitu, bank sampah gitu. Oke. Jadi di tempat di komplek tuh ada bank sampah. Di bank sampah itu ada alat-alat musik guys. Tapi alat musiknya ukulele bukan gitar. Oke, jadi awalnya dari ukulele dulu. Iya, dari ukulele dulu. Tapi kok sebenarnya cuma 4 guys. Kalau di gitar kan ada 6. Iya. Kalau gitar lele juga yang kecil tapi dia sebenarnya 6. Kalau ukulele 4 tuh guys. Nah, jadi sudah tertarik, wah suka nih. Kok bunyinya enak. Terus kayak sekarang kan banyak anak muda yang bisa main gitar tanpa harus les. Dulu juga pengen kayak gitu, cuman nggak bisa. Ternyata harus les. Les cuma satu bulan les nggak nyampe 3 minggu. Jadi di les itu kita belajar semua chord, semua apa ya guys. Jadi pokoknya apapun itu guys. Jadi terus pas SMA itu setelah saya masuk ke dunia permusikan, disitu saya bilang enak kali ya ikut lomba gitu kan dari sekolah. Ternyata puji Tuhan guys, alhamdulillah dapat juara 2 provinsi. Itu mewakili SMP 20 Putri kalau kalian tahu. Jadi di situ saya makin semangat dong, apalagi yang lumayan guys. Saya cuma 2 orang, hanya 5 juta. Wah, dibagi 2. Dibagi 2, harus setengah. Gede dong. Dapat apa tuh? Kita. Dapat gitar. Habis ini kita mau lanjut bahas ngobrol apa lagi nih yang tentang hobi guys. Tentang ini kali ya, gua yang sangat-sangat kepo dengan permotoran ini. Iya. Banyak banget nih alat-alat motor kan kayak jujur saya nggak ngerti motor nih, tapi dengar harga itu sampai ada yang jutaan, ada yang ratusan. Nah pertanyaan ke Abang Putra ini, kenapa sih orang-orang sangat-sangat niat buat nabung juta-jutaan buat ngebeli knalpot lah, ganti lampu, Atau mungkin beli motor yang ganti bodi dan lain-lain. Kira alasannya apa gitu? Misalnya kayak gitu, kalau buat orang-orang yang modif hedon sampai segitu itu karena dia mungkin mau ikut kontes buat motornya dapat sertifikat juara dan dapat uang juga. Oh, jadi di motor itu ada kontes tersendiri ya? Ada kontesnya juga. Nah, edukasi juga guys, ternyata motor itu ada kontes. Ada kontesnya. Nah, jadi nggak cuma buat keren-kerenan doang, Betul. tapi di motor itu ada kontesnya juga yang berhadiahkan juara gitu ya. Betul. Jadi itu tadi adalah hobi-hobi kita guys. Yang pertama tadi dari Darlo tadi hobi apa? Olahraganya Ji. Yang kedua otomotif, yang ketiga Badminton. dan terakhir ada musik. Musik. Jadi tadi penyampaian kita tentang hobi kita masing-masing. Semoga video kita bisa kasih edukasi dan kasih semangat buat teman-teman yang sudah nonton. Oke. Oke, jadi terakhir nih kita mau ngapain guys? Ayo. nyanyi kali ya. Nyanyi lah ya. Iya, ini. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Ini kali ya, yang tadi. Yang Hivi juga Hivi, tapi yang beda lagi. Oh, ini juga. Yang Oh. gitu aja. Nah. Gitu ya? Oke, boleh. Dua, gampang. Ya Tuhan, ya